Kita ke halaman 27 ya. Benar ya? Qala al-mu'allif rahimahullah au qala law syahida indil anbiya awil malaikatu au jami'ul muslimina bikada ma qabiltuhum ay ma saddaqtuhum fima yaquluna fa huwa kafirun lima fihi min taqdibi nususiddin al-ma'rufati. Ini ada orang mengatakan lau syahida indil anbiya. Lau syahida indil anbiya itu maknanya jikalau para nabi ya, itu menyaksikan terhadapku atau malaikat atau seluruh kaum muslimin bikadama qabiltuhum, maka aku tidak menerimanya. Apabila para nabi, para malaikat atau semua orang Islam bersaksi di hadapanku suatu perkara, maka aku tidak terima. Artinya tidak membenarkan apa yang mereka, maka orang ini telah keluar dari Islam karena telah melakukan pendustaan terhadap nas-nas agama yang sudah maklum. Di sini dijelaskan ai ma saddaqtuhum fima yaqulun. Ya, tidak membenarkan ucapan para nabi, tidak membenarkan malaikat dan seluruh kaum muslimin, ya, tidak dibenarkan, maka orang itu kafir. Jadi kalau mendustakan nabi otomatis kafir. Merendahkan nabi saja itu juga keluar dari agama Islam. Apalagi orang yang tidak mau membenarkan ucapan nabi. Contohnya yang tidak membenarkan ucapan nabi apa? Ada orang tidak percaya adanya azab kubur. Nah, ini kan ucapan nabi kan bahwa di dalam kubur itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Nah, banyak orang yang sekarang ini itu tidak mau membenarkan ucapan nabi, tidak percaya adanya azab kubur. Nah, seperti itu. Mereka kan mesti menyangkal loh, bagaimana orang yang dikremasi, bagaimana orang yang tenggelam, bagaimana orang yang terkubur dan lain sebagainya misalnya. Ya tetap. Jadi secara dohir mereka memang sudah dikremasi, dibakar kan begitu. Tetapi pada alam kubur mereka tetap akan tersiksa karena mereka kafir, disiksa di alam kuburnya. Walaupun badan secara jasad fisiknya sudah hancur. Ya, jadi begitu. Ini contoh orang yang tidak mau membenarkan ucapan Nabi. Au qala ba'da an amarahu syakhsun bi fi'li sunnatin min sunanil kalistia la af'alu kada wa in kana sunnatan. Ai idza qala dzalika bi qasdil istihza'i bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakfuru bi khilaf. Ada orang diperintah ya dengan perintah yang sunnah, tetapi dia tidak mau melakukannya dengan menganggap remeh atau menganggap rendah. Walah siwak misalnya. Kalau siwak itu sunnah lah, itu benar, itu tidak merendahkan. Tapi kalau dengan pokoknya intinya dengan nada merendahkan, ya seperti itu, maka dia dikafirkan. Walaupun sunnah, walaupun perkara itu sunnah, tetapi perkara itu adalah disyariatkan oleh agama. Jadi tidak boleh dilecehkan. Jadi kaedahnya adalah suatu perkara apapun yang disyariatkan oleh agama, maka tidak boleh dilecehkan. Ya, tidak boleh dihina, tidak boleh dilecehkan. Contoh misalnya ada huruf nun, huruf Arab nun saja misalnya. Kok ternyata terjatuh ditemukan di tanah misalnya, hanya huruf nun. Maka
langsung kita ambil. Kenapa? Kita niat untuk menyelamatkan. Ya. Kenapa? Karena huruf Al-Quran itu ada huruf nun. Nah, bisa jadi barangkali yang dimaksud dari kertas itu adalah surat nun, maka harus diselamatkan gitu. Walaupun misalnya itu bukan dari Al-Quran, hanya huruf hijaiyah biasa, tetap kita muliakan. Paham maksudnya? Kenapa? Karena bahasa Arab atau huruf Arab atau bahasa Arab itu kan terdiri dari huruf Arab, huruf hijaiyah. Nah, Rasulullah itu adalah orang Arab. Ya. Kemudian bahasa Arab juga bahasa surga. Paham maksudnya? Jadi harus diselamatkan atau dimuliakan. Pokoknya sesuatu yang disyariatkan oleh agama itu tidak boleh dilecehkan. Bisa dipahami ya? La af'alu kada wa in kana sunnatan. Ai idza qala dzalika bi qasdil istihza'i bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakfuru bi khilaf, tanpa khilaf. Jadi kalau ada orang yang meremehkan sunnah Nabi, ya apapun sunnah Nabi, apapun itu kesunahan dari kesunahan Nabi, ya ada orang mengatakan saya tidak akan mengerjakan ini, walaupun ini sunnah. Dia bikos dil istihza dengan maksud dia meremehkan atau melecehkan sunnah Nabi, maka dikafirkan. Nah, jadi gini, kan ada makalah para ulama, orang yang sibuk dengan sunnah-sunnah, lalu dia lupa dengan kewajiban, maka dia tertipu, ya kan? Tetapi jika dia sibuk dengan kewajiban, tidak sempat melakukan kesunahan, maka dia dimaklumi, dimaafkan. Nah, ini perkataan ulama ini bukan berarti melecehkan. Dan kaidahnya memang sebagaimana makalah tersebut, harus yang wajib dulu semua, baru yang sunnah. Makanya sampai ada ulama yang mengatakan begini, jangan sampai kamu sholat sunnah sebelum sholat wajibmu kamu selesaikan. Kamu kodok. Paham maksudnya? Ini kan bukan berarti melecehkan yang sunnah, bukan. Tapi mendahulukan yang wajib. Kan banyak sekarang yang sholat wajibnya bolong-bolong, terutama pada subuhnya, ya kan? Nah itu, terus kemudian dia sholat duha, misalnya pengen dapat rezeki banyak dengan sholat duha, tapi subuhnya ditinggal, ini kan keliru. Harusnya apa? Subuhnya dikodok dulu, baru sholat duha. Ya, jangan mementingkan sunnah daripada wajib. Sunnah apa wajib dulu baru sunnah. Jadi gitu.